Jadi Wak KW malam ini akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawa kita ketika dia dan juga keluarganya lagi mudik lebaran di kampung halamannya. Dan dari berlibur lebaran inilah Wak, dia dan keluarganya tiba-tiba mengalami rangkaian kejadian aneh sampai akhirnya mereka mengetahui sebuah rahasia besar terkait masa lalu sang Bude. Ya, gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirimkan sama Wawa kita yang bernama Meli dari Jakarta. Halo Meli. Nah, jadi kisah ini bermula ketika Meli berencana untuk mudik lebaran ke rumah neneknya yang ada di Solo, Jawa Tengah, Wak. Nah, awalnya Wak, keluarga Meli ini sudah merencanakan pulang kampung sejak lama. Tapi pas mendekati hari H, mama sama kakaknya Meli ini gak jadi ikutan mudik ke Solo. Pada saat itu mamanya tetap stay di Jakarta untuk menemani kakaknya Meli yang kebetulan harus bekerja pula waktu lebaran tuh ya kan. Alhasil pada saat itu yang bisa pulang ke kampung cuma Meli sama bapaknya aja, kita sebut aja namanya Pak Doni ya. Nah, berdua beranak aja nih akhirnya balik karena udah bilang sama nenek di kampung kami balik lebaran, dibanding gak jadi ya udahlah Pak Doni sama Meli aja nih yang menjadi perwakilan dari keluarga. Mama stay lah itu di sana di Jakarta tuh ngawanin kakaknya kan. Nah, supaya suasana mudik ini nggak sepi-sepi kali, nah dia waktu itu bapak aku memutuskan untuk mengajak keluarganya yang lain. Dan ternyata ada nih 4 orang yang memang setuju diajak pulang kampung bersama dengan mereka berdua. Mereka berempat ini adalah keluarga kecilnya Tante Meli. Yang pertama ada Tante Mona, terus Om Rizal suaminya Tante Mona, terus Devi anaknya mereka berdua. Terus ada satu lagi nih. Nah, dia ini adalah budenya Meli, kakaknya papa. Nah, dia namanya Bude Susi. Dan perlu diingat Wak, menurut keterangannya Meli, Bude Susi ini memang merupakan penderita gangguan jiwa dan memang sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, dia sebanyak 2 kali. Tapi meskipun sudah dibawa berobat, keadaan Bude Susi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik gitu loh. Alhasil dia pun harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang diresepkan sama dokter supaya penyakit gangguan jiwanya itu nggak kumat lah gitu, maksudnya biar bisa terkontrol lah gitu ya. Nah, kayak inilah Bude Susi itu kan. Nah, akhirnya ikutlah nih mudik. Nah, di sepanjang perjalanan Meli sama keluarga itu sebenarnya juga sempat merasa khawatir Wak, kalau Bude Susi ini kumat secara tiba-tiba. Kata si Meli nih Wak ya, kalau pas lagi kumat-kumatnya nah dia Bude Susi ini biasanya bakal ngamuk-ngamuk, teriak-teriak histeris gitu sampai bisa mengganggu orang sekitar lah. Kami juga panik kalau misalnya dalam perjalanan ini kayak gimana, cuman mau ditinggal juga nggak tega kayak gitu kan. Dia juga mau ketemu sama mamanya di Solo. Dan akhirnya kami bismillah aja minta perlindungan Allah, kasih obat, dan alhamdulillahnya kekhawatiran itu juga tidak terjadi Wak, karena di sepanjang perjalanan Bude Susi tampak tenang dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Aman lah pokoknya. Dan dari sini Pak Doni pun bisa mengendarai mobilnya dengan sangat lancar sampai akhirnya mereka sampai dari Jakarta ke kota tujuan mereka yaitu di Solo, Jawa Tengah dengan tenang. Tapi pas